dan akan memelihara segala undang-undang. Saya tidak bisa menjanjikan apa-apa kecuali saya akan bekerja keras. Selamat malam pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Time News. Dan betul sekali, saat ini saya sudah bersama dengan Jaksa Agung Republik Indonesia yang baru, Bapak Prasetyo. Selamat malam Pak Prasetyo. Selamat malam, Afi. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Pak Pras, ini banyak sekali yang ingin saya tanyakan. Juga sejumlah media ini kan mengangkat banyak pro dan kontra dan juga kritik terhadap Anda dan juga amanah yang siap Anda emban ini. Kalau banyak orang yang terkejut ketika nama Anda muncul dan kemudian dilantik menjadi Jaksa Agung, apakah Anda sendiri terkejut Pak ketika nama Anda yang dipanggil oleh Presiden Jokowi? Cukup terkejut. Cukup terkejut? Ya. Kenapa Anda terkejut Pak? Ya, selama ini kan meskipun ya di media sudah diberitakan saya termasuk salah seorang yang dicalonkan menjadi Jaksa Agung, tapi kan belum ada keputusan, dan keputusan itu datangnya sangat mendadak sekali. Saya diberitahu pagi hari jam 9, jam 1 harus siap di istana. Pemberitahunya dari Pak Mensesnek. Dia katakan Pak Pras minta Bapak Presiden untuk membantu. Membantu apa? Bapak ditunjuk menjadi Jaksa Agung. Apa rasanya pada saat itu Pak Pras? Beban atau lega atau apa? Ini kan bukan tugas yang ringan loh Pak, jadi Jaksa Agung. Itu justru yang mengharu-haru pikiran saya. Ya, saya harus, kalaupun betul seperti itu, saya tentunya harus berkomitmen dengan diri saya untuk bagaimana menjalankan tugas yang berat itu, sangat berat. Ekspektasi masyarakat itu besar pada kejaksaan, ya, dan itulah yang menjadi kemudian saya berpikir panjang. Saya harus melakukan satu untuk memenuhi harapan Bapak Presiden dan tentunya harapan bangsa ini. Oke. Pak Pras, hari ini kalau kita lihat headline lembar pertama di sejumlah media ini mengkritisi pengangkatan Anda, terutama karena background Anda juga sebagai kader dari partai politik, Partai Nasdem. Yang disorot adalah bagaimana Anda kemudian bisa melakukan terobosan lebih baik di internal kejaksaan dan juga independensi Anda sebagai seorang Jaksa Agung. Bagaimana Anda menjawab kritik-kritik ini? Rasanya tidak ada yang salah ya kalau orang partai politik harus menduduki jabatan itu. Bukan rawan konflik kepentingan, Pak Pras? Tidak ada satupun ketentuan dan peraturan yang melarang. Ya. Tergantung dari integritas kita. Dan integritas itu tentu harus kita buktikan. Kalau orang ragu dan sebagainya atau komentar lain, itu silakan, hak mereka. Anda disebutnya jaksa titipan loh Pak. Biar saja mereka mengatakan begitu. Ya, masa seperti barang dititipkan. Ya. Jadi bagaimana upaya Anda untuk membuktikan bahwa apa yang mengkritik Anda ini, komentar mungkin yang kontra, itu salah, dan pilihan Presiden Jokowi mengamanahkan jabatan Jaksa Agung kepada Anda ini adalah sebuah pilihan yang tepat? Insya Allah waktu yang membuktikan. Ya. Saya tidak bisa mengatakan sekarang. Tapi saya punya pengalaman selama 30 tahun menjadi jaksa. Saya berakhir dalam penugasan ini dengan husnul khotimah. Boleh orang melihat catatan terkait saya. Mereka boleh lihat apa yang saya lakukan selama saya berdinas. Saya selama ini selalu pegang komitmen untuk bekerja sebaik-baiknya. Karena saya menyadari sebagai aparat penegak hukum kita harus betul-betul melaksanakan tugas kita dengan penuh objektivitas, profesionalitas, dan proporsionalitas. Pak Pras, bagaimana status Anda sekarang di partai dan juga Anda kan menjadi anggota DPR? Saya diberhentikan dari Partai Nasdem, meskipun berat ya. Saya meninggalkan komunitas itu. Kenapa Anda rasa berat meninggalkan partai? Itu komunitas, dan itu pilihan saya waktu itu. Tapi ketika bangsa memerlukan tenaga saya, negara memerlukan tenaga saya, tentunya suatu keterpanggilan. Dan ketika itu terjadi, segala kepentingan apapun harus kita tinggalkan. Anda sudah diberhentikan berarti sebelum Anda dilantik di istana? Ya, betul. Begitu ada pemberitahuan bahwa saya diminta oleh Bapak Presiden membantu beliau sebagai Jaksa Agung, tentunya partai pegang komitmen
itu suatu wujud bahwa Partai Nasdem itu memiliki komitmen tinggi untuk menghilangkan kesan titipan dan sebagainya itu. Ya. Soal independensi, Pak, bagaimana Anda juga menjaga bahwa Anda bebas dari kasus-kasus titipan atau kemudian intervensi dari banyak pihak, terutama mungkin partai atau koalisi atau macam-macam? Penanganan perkara ada tahapan-tahapannya. Tentunya semua orang bisa melihat, apalagi zaman sekarang, Pak. Tidak ada satupun yang bisa dirahasiakan. Sedikit pun kita menyembunyikan suatu, orang pasti akan teriak, orang akan tahu, ketahuan juga. Akan ketahuan juga. Dan kita pun tidak akan mau mengelabui diri kita sendiri. Prinsip penegak hukum harus tadi saya katakan objektif, profesional dan proporsional. Yang benar ya benar, yang salah ya harus salah dihukum. Biasanya di atas kertas gitu, Pak, tapi praktek di lapangan akan susah, terutama mungkin ya biasanya ada penolakan. Jangan digeneralisir dong. Di internal. Ya. Dan Anda yakin bahwa Anda bisa mengendalikan? Harus bisa, harus bisa. Itu menjadi tekad kita. Oke, baik. Pak Pres, kita akan jeda. Nanti kita akan lanjutkan. Saya akan tanya, ini banyak sekali PR Anda sebagai Jaksa Agung, mulai dari kasus penegakan hukum yang mandek, pemberantasan korupsi, koruptor yang buron, sampai kemudian jaksa-jaksa nakal yang mungkin perlu ada jewer. Kita akan lanjutkan, Pak Pres, sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Time News.